Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang topik yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan tekanan ekonomi dalam keluarga muda ya. Saudara-saudara sekalian, membangun keluarga itu jelas dasarnya harus didasari pada 3 pilar ya. Satu, ketahanan fisik, ya. Kedua, ketahanan sosial, dan yang ketiga eh, ketahanan emosional atau psikologis ya. Apa itu ketahanan fisik? Ketahanan fisik itu artinya bahwa setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan dia harus memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya finansial, ya, ekonomi. Ya. Kemudian ketahanan sosial adalah di mana sebuah keluarga itu memasuki usia perkawinan, dia harus mampu menghadapi persaingan dalam kehidupan sosialnya. Dan yang ketiga adalah ketahanan psikologis atau emosional, dia harus bisa menerima dan mencari solusi ketika mereka menghadapi tekanan-tekanan baik yang terkait dengan tekanan fisik, ekonomi, ataupun juga tekanan sosial. Coba Anda bisa lihat slide ini ya. Di sini tentang bagaimana atau kenapa harus merencanakan keuangan pasca perkawinan, itu karena bisa menyebabkan tekanan emosi, tekanan mental, ya, tekanan hubungan spiritual, bahkan bisa tambah tekanan finansial ya. Tekanan finansial, keterbatasan finansial itu atau keterbatasan ekonomi bisa menyebabkan tekanan-tekanan ini. Jadi kalau Anda tadi bertanya tentang misalnya di sini Anda sebut apakah tekanan ekonomi ya itu bisa menyebabkan perceraian, ya jelas sekali ya itu bisa menyebabkan perceraian ya. Kalau kemudian kita melakukan tanpa persiapan ya, tanpa persiapan. Nah, di sini kita bisa melihat keterbatasan finansial itu bisa menyebabkan tekanan emosional. Oleh karena itulah, supaya menghindari dari itu, kita perlu merencanakan apa yang disebut dengan perencanaan keuangan pasca perkawinan. Ya. Ini tentu tujuannya ada 5. Pertama, atau apa itu perencanaan keuangan pasca nikah? Merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik, memperbaiki mentalitas finansial, kemudian juga merencanakan jangka pendek, lalu merencanakan jangka panjang. Di sini ada persiapan pendidikan, renovasi rumah, jangka menengah maksudnya, kemudian terakhir rencana jangka panjang, investasi, dan lain-lain. Nah, tentu ini menjadi bahan yang harus disiapkan oleh Anda pada saat memasuki atau memasuki usia-usia perkawinan atau pasca perkawinan. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Bahwa bagaimana cara merencanakan keuangan di dalam keluarga. Di sini kita bisa melihat langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ya, mudah-mudahan bisa kelihatan nih. Ya, untuk merencanakan keuangan. Terus terang ya, Bapak selaku mediator di pengadilan, ya, itu jelas sekali sangat mengkhawatirkan kondisi dan kesiapan keluarga-keluarga muda di dalam menghadapi kehidupan mereka. Jadi karena mereka tidak mempersiapkan perencanaan dengan baik tentang keuangan ini, sehingga menimbulkan perselisihan dan percecokan. Nah, kekurangan finansial ini bisa berakibat pada terganggunya interaksi sosial suami istri. Ya.
Di hubungan intim dan kehangatan itu sangat terpengaruh dengan eh, kekurangan atau tekanan ekonomi itu. Ya, bagaimana kita merencanakan keuangan supaya tidak terjadi tekanan terhadap mental, kemudian juga kehidupan dan hubungan suami istri. Kita lihat di sini misalnya pertama mesti semua pasangan memiliki perencanaan yang baik. Ya, sebab tanpa perencanaan yang baik maka sama dengan merencanakan kegagalan. Atau dengan kata lain, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, itu prinsipnya seperti itu. Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Coba kita kenali sebenarnya kita ini punya apa. Itu penting dalam keluarga ini ya. Dalam menyusun keuangan ini. Ya. Di sini kita sebut tabel kekayaannya itu ada harta berupa apa? Uang, tabungan, rumah, motor, perhiasan. Nah, mungkin bagi keluarga-keluarga di awal 5 tahun pertama bisa dikurangi ini jumlah-jumlah ini ya. Lalu hutangnya apa saja, silahkan nanti dijumlah dan dihitung. Ini salah satu cara memanage bagaimana keuangan dalam keluarga. Ya, itu yang pertama. Jadi kita harus mengenali kondisi keuangan masing-masing ya, keuangan masing-masing. Nah, kalau total harta yang dimiliki itu lebih besar ya, lebih besar dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan itu baik. Tapi jika total harta lebih kecil dibandingkan total hutang, maka kondisi keuangan kurang baik. Ya. Sekalipun kita memiliki rumah, motor, dan lain-lain, namun harta itu bukan sepenuhnya milik kita, karena berasal dari utang-utang yang dimiliki. Maka nanti kalau terjadi sengketa keluarga atau yang berakibat perceraian, maka harta bersama yang terkait dengan harta yang masih nyicil, masih hutang, itu tidak bisa dibagikan. Nah, itu pentingnya kenapa yang namanya hutang, kalau terjadi perselisihan yang berakibat perceraian, itu tidak dihitung sebagai harta bersama, karena statusnya masih hutang. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah tentukan keinginan. Jadi setelah bagaimana kenali kondisi keuangan masing-masing pasangan, tentukan kita mau punya apa. Buat seluruh daftar keinginan yang ingin dicapai. Ya, yang ingin dicapai. Jadi memanage keuangan keluarga itu atau merencanakan keuangan keluarga itu bagian dari mengelola visi dan misi berkeluarga. Ya. Itu penting. Ya. Daftar seluruh keinginan yang ingin dicapai sekarang dan akan datang. Misalnya, aku dan istri ingin membeli motor seharga 10 juta. Kapan? 2 tahun lagi. Ingin mencicil rumah untuk keluarga seharga 75 juta. Kapan? 5 tahun lagi. Terus dicatat. Ya, tentukan keinginan kita dan itu menjadi komitmen bersama supaya tidak menjadi kendala di dalam kehidupan keluarga masing-masing keluarga muda ya. Di sini kita lihat misalnya kebutuhan keluarga inti, kewajiban agama, kebutuhan keluarga kandung, kebutuhan keluarga besar. Nah, coba kita isi tabel ini ya berikut dengan cara membuat peringkat ya. Kira-kira 1 hingga terakhir kita mau mengelolanya seperti apa ya. Kemudian yang ketiga tentukan keinginan utama ya. Misalnya membeli motor kedua, menyiapkan dana pendidikan anak, membeli baju baru, ini contohnya ya. Nah, dari tujuan keuangan itu maka yang disarankan adalah mana nih di antara 3 yang utama ini? Tentu menyiapkan dana pendidikan ya. Pendidikan. Kemudian yang kedua membeli motor. Ya, itu penting ya untuk yang kedua ini, beli kendaraan. Baru yang ketiga membeli baju. Ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, ini bagian dari cara mengelola keuangan ya. Keuangan di dalam keluarga. Jadi ada 3 poin. Satu, poin yang pertama adalah kenali ya. Bagaimana kondisi keuangan keluarga atau masing-masing pasangan keluarga muda. Yang kedua, tentukan apa keinginannya. Baru yang ketiga adalah pilih keinginan yang paling prioritas. Baik, bagian ini kita akan melihat
bagaimana kita mengevaluasi kesehatan keuangan, ya. Mengapa penting punya keuangan yang sehat? Ya, karena bisa membuat daya tahan keluarga menjadi baik, ya. Jadi seperti halnya kesehatan, dompet pun kalau sakit menjadi tidak bagus, ya. Ya. Jadi ada orang yang di sekitar kita mengalami kondisi-kondisi misalnya uangnya selalu tidak cukup, jadi lebih besar dari pengeluaran daripada pendapatan. Uang selalu habis untuk bayar hutang, sudah kerja bertahun-tahun tidak punya tabungan, ya sering berutang ketika ada kebutuhan mendadak. Nah ini kan dompetnya berarti tidak sehat, ya, tidak sehat. Nah jadi di dalam keluarga yang sehat terdapat dompet yang sehat, itu mestinya seperti itu, ya. Eh, jadi dalam dunia kesehatan, pemeriksaan tubuh itu dilakukan melalui proses pemeriksaan kesehatan secara medis. Nah, dalam dunia keuangan atau finansial keluarga, maka dikenal dengan proses pemeriksaan kesehatan keuangan dengan cara memeriksa dompet. Ya, jadi dompet di sini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan seseorang itu sehat atau tidak, ya, sehat atau tidak. Nah, itu penting untuk diketahui oleh masing-masing orang yang dompetnya sehat atau tidak. Ada beberapa indikator, ya, apakah kondisi keuangan ini tergolong sehat atau tidak, ya. Berapa uang tunai yang kita punya, ya. Saldonya mencapai 4 kali pengeluaran rutin bulanan atau bahkan lebih, itu sehat. Sekarang Anda punya uang berapa? Hitung. Kalau jumlah tabungan kurang dari 4 kali pengeluaran rutin, itu belum sehat. Ya, jadi harus sering ke dokter itu, ya. Lalu berapa banyak cicilan utang setiap bulan? Disebut sehat kalau paling banyak 30% dari penghasilan bulanan. Jadi ingat, kalau Anda berhutang 30% saja. Kalau lebih dari 30% itu bunuh diri sebetulnya. Ya, jangan diikutin. Yang ketiga, sudahkah menabung? Ya, setidaknya 10% dari penghasilan bulanan itu tabung. Kurang dari itu, kurang dari 10% atas penghasilan bulanan atau bahkan tidak punya sisa setiap akhir bulan, itu jelas Anda berada warning, ya, itu tidak sehat. Silahkan dicatat, ya, uang di dompet ada berapa, uang di celengan ada berapa, uang di bawah kasur ada berapa, di tabungan berapa, di koperasi berapa, perhiasan berapa, hewan ternak berapa, dan lain-lain. Anda cek dan hitung berapa untuk mewujudkan keuangan dan kesehatan keuangan yang sehat, ya, keuangan yang sehat. Baik, itu adalah contoh bagaimana mengecek keuangan yang sehat bagi Anda di dalam kehidupan berkeluarga, ya, khususnya bagi keluarga muda, ya, bagi keluarga muda. Baik, saudara sekalian, nampaknya apa yang tadi dipaparkan mudah-mudahan sudah cukup mewakili, ya, dari semua pertanyaan yang Anda tadi sampaikan. Intinya bahwa perencanaan keuangan dalam keluarga itu adalah milik semua orang, kan? Semua lapisan di dalam masyarakat. Jadikan dengan memiliki perencanaan keuangan ini diharapkan kehidupan keluarga itu lebih stabil, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Ya, jadikan keluarga Anda, keluarga muda, sebagai bagian dari rakyat Indonesia yang lebih maju dan sehat, serta mampu mengelola keuangan dan perencanaan keuangan yang baik. Sebagai penutup, untuk menghindari tekanan ekonomi dan emosional yang berat karena soal keuangan di dalam keluarga, hendaklah masing-masing keluarga menetapkan tujuan keuangan dalam berumah tangga, kemudian juga melakukan periksa dompet secara berkala setidaknya 1 tahun sekali, dan buatlah anggaran rumah tangga secara bulanan yang rasional sesuai dengan pendapatan Anda. Tadi kita sudah coba simulasi, ya, misalnya begini, bagaimana cara membuat anggaran ini kalau misalnya seorang keluarga itu gajinya hanya 4 juta rata-rata, maka anggaran dalam rumah tangga bulanan yang baik itu kurang lebih seperti ini. Infak sedekah 5%, tabungan dana darurat 10%, premi asuransi 5%, cicilan pinjaman 20%, investasi masa depan 5%, biaya rumah tangga 40%, anak dan pendidikan 10%, hiburan 5%. Nah, komposisi ini akan membuat keluarga menjadi sehat. Ya. Jadi, lakukanlah supaya terhindar dari problem di dalam hubungan dan interaksi sosial suami istri akibat ekonomi yang
tidak bagus, maka hendaklah Anda merencanakan keuangan ini dengan baik sejak saat ini, ya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, Saudara Andika, kemudian Atinda, kemudian Saudara Gopur, kemudian Saudara Fadilatul Haris, Saudara Dudung, ya, kemudian dan Saudara Andri, serta teman-teman mahasiswa yang memberikan tanggapan yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita senantiasa mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kegiatan Ramadan ini. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.